warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 40 Koto, yang dihormati Bapak Ibu Majelis Guru dan karyawan SMP 40 Koto, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita di sekolah kita walaupun pagi harinya dilimpahi dengan rahmat adanya hujan yang mengguyur sekolah kita. Insya Allah itu tidak menghalangi kita untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini, yaitu sosialisasi budaya positif yang akan dipresentasikan oleh saudara kita Dona Marina sebagai tugas calon guru penggerak. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita curahkan buat imam kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari lembah kejahilan yang tidak berilmu pengetahuan kepada dunia yang penuh dengan teknologi seperti sekarang ini, sebagaimana yang sudah kita rasakan. Bila Bapak Ibu, sesuai dengan yang disampaikan, hari ini kita akan mendengarkan presentasi sosialisasi diseminasi aksi nyata guru penggerak, yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh saudara kita nanti. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita minta arahan atau sambutan dari kepala sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kita persilakan. Terima kasih kepada Bu Eda selaku protokol yang sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SMP Negeri 40 Koto yang kami banggakan, kemudian teristimewa buat Ibu Dona Marlina CGP Angkatan 8 yang akan melaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif pagi ini. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di ruangan ini untuk melaksanakan atau untuk ikut menghadiri kegiatan diseminasi. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas dari aksi nyata calon guru penggerak. Kemudian tujuannya adalah supaya apa yang didapatkan oleh guru penggerak itu juga didapatkan oleh teman sejawatnya yang ada di sekolah. Jadi setiap nanti akan ada lagi, ini baru pertama ya Bu Dona, nanti akan ada lagi materi-materi selanjutnya dilaksanakan diseminasi. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini dengan penuh semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian semoga kegiatan kita ini berlangsung lancar. Terima kasih support dari teman-teman terhadap CGP kita Ibu Dona Marlina. Semoga dia nanti bisa menyelesaikan pendidikan guru penggeraknya sampai akhir dengan nilai maksimal. Nah, itu sambutan yang kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan
untuk saudara kita dalam melaksanakan kegiatannya. Selanjutnya acara yang kita nanti yaitu sosialisasi atau presentasi sosialisasi aksi nyata budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Dona Malina. Kepada Bu Dona dipersilakan. Izin berdiri ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan rahmat dan karunia itu kita dapat berkumpul di ruangan kita ini dengan penuh semangat dan bergembira. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan rahmat dan karunia itu kita dapat berkumpul di ruang yang kita cintai. Selawat beriman salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada pucuk junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada moderator dan kepada kepala sekolah beserta kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi, mensosialisasikan tentang budaya positif. Nah, di sini ini adalah tugas modul kami dari pendidikan penggerak, yaitunya modul 1-4. Di sini kami mempelajari 3 modul. Sudah kami pelajari 3 modul, modul 1-1, 1-2, 1-3, dan sekarang 1-4 tentang budaya positif. Di sini kami mendapatkan mindset atau pemahaman dari modul 1-1 tentang filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Dan di sini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara itu sebagai penuntut. Artinya kita menuntut siswa kita untuk menjadi membahagiakan keselamatan dan kebahagiaan bagi siswa kita. Diibaratkan kita sebagai petani. Jika kita mengharapkan hasil atau kualitas petani yang baik, maka kita di sini tentu akan memilih bibit unggul yang bagus, akan merawatnya, menjaganya dengan baik. Nah, ibaratkan kita sebagai guru di sini, Bapak Ibu, kita merasa memikirkan selama ini anak itu bagaikan kertas kosong, kitalah yang akan mengisinya. Tetapi di sini menurut pemahaman Ki Hajar Dewantara, ternyata anak itu dari lahir sudah memiliki potensi, bakat dan minatnya. Jadi kita sebagai guru di sini, kita membimbing dan mengarahkan sebagaimana karakteristik anak masing-masing kita. Nah, di sini kita juga sebagai menurut Ki Hajar Dewantara, kita menghamba kepada siswa. Artinya menghamba di sini, Bapak Ibu, kita membina anak itu dengan baik, mengarahkan dengan baik, seikhlas-ikhlasnya. Nah, memperbaiki tingkah laku baik, menebalkan tingkah laku yang baik dan yang ada pada diri siswa kita tersebut. Dan juga kita mengurangi laku yang negatif yang ada pada diri anak dan disamarkan. Nah, itulah tujuan kita sebagai guru menurut pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Itu modul 1-1. Modul 1-2, di sini kami memahami, mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Salah satunya seperti yang kita lakukan bersama-sama hari ini, salah satu peran dan nilai guru penggerak. Nah, selanjutnya kami membahas tentang visi dan misi guru
guru penggerak itu terdapat pada modul 1-3. Bagaimana nanti kita bersama-sama memajukan sekolah kita ini sesuai dengan kebutuhan siswa yang berpusat pada murid dan sesuai dengan profil Pancasila kurikulum merdeka. Itu yang sudah kami pelajari, dan untuk modul 1-4 ini yaitunya tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, saya menanyakan, apa kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Yes. Oke, terima kasih sekali Bapak Ibu. Kita lanjut Bu, udah kira-kira menyebutkan semangatnya? Sudah. Oke. Kita lanjut, ada satu lagi. Oke. Nah, satu lagi. Ini saja Bapak Ibu sudah saya sediakan juga nih. Sudah ketahui juga. Nah, kira-kira di sini ice breaking mencairkan kebekuan tembak gambar dan persepsi. Nah, di sini bisakah Bapak Ibu menemukan wajah orang dan berapa jumlahnya? Kira-kira ada. Yang pertama pertanyaan, ada nggak ketemu wajah orang di sana? Ada. Berapa Bu? Ya. Satu cuma. Ada lagi Bapak Ibu? Ada 2. Oke, ada lagi? Wajah orang 3. Apa? Ada? Wajah si Pais, Ada wajah si Pais di sana ya. 4. Oke. Jadi sepakat kita menemukan 4. Ada wajah di sana Bapak Ibu? Ibu dapat 1. Apa Ibu? Ibu Eda dapat 4. Ibu Eda 4. Ibu dapatnya berapa? 4 juga. Ibu Novanida ada tepuk 3. Apakah kira-kira yang benar ini? Ibu Desi 4. Oke, Ibu Susi 1 saja. Oke, karena itu. Oke, Ibu Yesi 1 saja. Oke, kita mau pilih yang sudah panjang. Ya, ada beda. Ayo kita lihat sama-sama kira-kira berapa ya? Siapa yang benar di antara kita yang sesuai dengan gambar tersebut? Ternyata di sini ada 3. Siapa? Oh, Ibu Novanida. Terima kasih. Bapak Ibu, mencarikan suasana hati kita hari ini. Oke. Lanjut kita masuk kepada kegiatan kita, diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak tentang budaya positif terdapat pada modul 1-4. Nah, di sini saya minta pendapat Bapak Ibu, setuju atau tidakkah kita di sini sebelum membahas lebih lanjut. Yang pertama pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setujukah Bapak Ibu? Setuju. Oke, kita tampung dulu ya Bapak Ibu. Yang kedua, memberikan penghargaan dapatkah meningkatkan motivasi belajar anak? Oke, ya, setuju. Yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapatkah meningkatkan disiplin siswa kita? Tidak. Oke, nanti akan kita lihat nanti bagaimana pemahaman kita hari ini, dan setelah nanti kita diskusikan tentang budaya positif, kira-kira ada perubahan dan pemikiran atau mindset kita tentang budaya positif. Ya Bapak Ibu, bisa kita lanjut? Oke. Nah, di sini budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitunya nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Nah, seperti yang sudah kita lakukan tadi Bapak Ibu, ketika kita memasuki setiap ruangan kita membacakan Assalamualaikum. Itu salah satu budaya positif. Assalamualaikum. Allahu Akbar.
budaya yang positif. Sekolah di sini menciptakan lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang positif, membuat anak aman, lingkungan nyaman. Sekolah itu mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, adanya lingkungan positif, aman dan nyaman bagi siswa kita. Baru nanti murid dengan tujuan murid kita bisa berpikir, bertindak, menciptakan, bertanggung jawab serta mandiri. Itu paradigma perubahan tentang kurikulum sekarang ini. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu, disiplin. Perubahan paradigma yang pertama adalah disiplin. Ini kita teori kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, di sini kita akan membahas dulu tentang disiplin. Nanti akan lanjut teori kontrol dan kontrol guru dalam menghadapi murid. Bu, ini ada sebuah melakukan suatu kegiatan buka. Cobalah buka untuk yang berhubungan dengan kontrol. Bapak Ibu silakan nanti cari temannya. Yang A, tugasnya adalah Bapak Ibu mengepakkan salah satu tangan Bapak Ibu. Setelah itu coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Kita kepalkan tangan kita berharga di dalam kepalan tangan kita ini. Nah, Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut. Nah, sekuat tenaga Bapak Ibu, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Kita mengepalkan sesuatu ya Bu ya. Yang tugasnya yang pertama, yang Bapak Ibu yang sebelahnya yang B, mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan. Itu mencoba membuka kepalan tangan. Teman Bapak Ibu B boleh membujuk, menghargai atau apalah alasannya supaya bisa membuka kepalan tangan kita tadi. Nah, dengan apapun alasannya, cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan teman Bapak Ibu yang B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Sesudah itu, diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Ibu yang sebelahnya yang B. Bandingkan jawaban Bapak Ibu apakah berbeda atau sama. Bila berbeda, kira-kira mengapa? Maksudnya seperti ini ya Bapak Ibu. Misalnya Bu Pupin mengepalkan tangannya dan dengan Bu Susi berusaha menyuruh Pupin membuka kepalan tangan. Tetapi Pupin terus berusaha menahannya tidak membukanya. Apapun alasannya, walaupun dikasih apa gitu kan untuk bisa membukanya, itu maksudnya Bapak Ibu. Artinya apa di sini? Nah, artinya Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu B membuka kepalan tangan temannya tadi? Mengapa? Apa alasannya? Atau B membuka kepalan tangan atau sebaliknya? Yang kedua, apakah Bapak Ibu B menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Mengapa? Apa sih alasannya? Tidak membuka atau menutupnya? Dalam kegiatan ini, sungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kira-kira Ibu bisa menjelaskan alasan kenapa Bapak Ibu tidak mau membuka kepalan tangannya? Bapak teman-teman yang Lupit untuk kenapa tidak bisa dibuka? Kenapa sih alasannya tidak bisa membuka kepalan tangan kita? Itu adalah rahasia Pak. Bisa Bapak Ibu bisa? Ya, silakan. Alasannya apa? Alasan yang tidak mau membuka. Alasan saya tidak mau membuka kepalan tangan saya. Terima kasih Bu Dona yang berkesempatan pada saya. Alasan saya kenapa tidak mau membuka, ini adalah profesi saya, hak milik saya. Apapun yang ada di tangan saya harus saya perjuangkan, harus saya pertahankan dengan baik. Jadi apapun siapapun yang menginginkannya itu hak saya.
Saya tidak mau hal saya diambil oleh Allah. Apapun alasannya. Itu. Oke, terima kasih kepada Bu Fitri ini. Jawabannya bagus sekali. Kita beri aplaus kepada Bu Fitri ini. Oke, benar sekali Ibu Fitri. Nah, di sini yang memegang kendali itu adalah kita. Tidak bisa apapun alasannya orang untuk memberikan kepada kita supaya kita bisa membuka. Kontrol diri itu tergantung kepada diri kita. Apapun lingkungan seperti apapun, kita harus tetap berjuang mempertahankannya. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Itu sangat luar biasa sekali Bu Fit, karena itu berarti perjuangan kita apapun. Nah, kata Bu Novalinda, kalau sananya disogok nah gimana Bapak Ibu? Sekarang kita memegang kendalinya, kita tetap mempertahankannya. Apapun alasan orang untuk menggiurkan kita, kita tidak akan tergiur. Itulah yang dikatakan kontrol. Terima kasih Bu Fit. Lanjut. Perubahan paradigma, teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Nah, menurut William Glasser katanya di sini, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini Bapak Ibu yang kita sama-sama yang kita rasakan, sebenarnya yang bisa tadi mengontrol dirinya murid itu adalah sebenarnya diri siswa sendiri. Dan kita tugasnya di sini mengarahkan anaknya, membimbing anaknya. Kalau tidak ada kontrol dalam diri, kita memberikan penyadaran kepada peserta didik bahwasanya dia bisa mempertahankan dirinya dan di sini bisa menebarkan tingkah laku yang baik. Dia bisa mengontrol dirinya apapun yang terjadi di lingkungannya. Nanti akan sampai sana kita bahas nanti ke masalah motivasi nanti hubungannya ini Bapak Ibu. Ini ilusi penguatan positif efektif itu juga bermanfaat. Kritik dan membuat orang itu bisa bersalah, bisa juga membuatkan karakternya ke arah yang lebih baik. Dan orang tua, orang dewasa biasanya memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita lihat nanti bagaimana peran budaya positifnya di sini. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini kita lihat stimulus respon. Di sini katanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus responnya di sini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya di sini perubahannya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, stimulus responnya lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Teori perubahan dari kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Gitu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat ada bujukan gagal, seperti yang kita lakukan misalnya tadi. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, itu cara kontrolnya. Modal berpikir menang kalah. Kalau dari kontrol modal berpikirnya menang-menang. Lanjut Bapak Ibu, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri
Bapak Ibu. Sebenarnya itu kesadaran diri kita, termasuk juga kita menyadarkan kepada siswa kita. Contohnya Bapak Ibu, ketika ada peraturan di sekolah kita, guru datang tepat waktu. Nah di situ kontrol atau disiplin yang kita tanamkan itu adalah bukan karena kita takut dengan kepala sekolah melanggar peraturan, tapi lahir dari diri kita bahwasanya kita memerintahkan diri kita untuk tepat datang ke sekolah tepat waktu. Itu salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik. Teori motivasi perilaku manusia berkaitan dengan memerintah diri tadi, yaitunya disiplin. Di sini ada motivasi eksternal, motivasi yang berada dari luar diri kita. Di sini katanya ada motivasi intrinsik. Nah, di sini motivasi dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu dari luar. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, pasti yang akan saya dapatkan ketika saya melakukannya. Contohnya itu motivasi dari mendapatkan imbalan, itu motivasi dari luar. Motivasi dalam diri kita untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi maksudnya di sini tujuan disiplin positif. Nah ini dia yang positifnya. Di sini yang motivasi dari luar itu kan merasa ketidaknyamanan sehingga kita berusaha melakukan. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan adalah motivasi yang berada dalam diri kita sendiri, yang bisa mengontrol diri kita sendiri apa yang mau kita perbuat. Ini Bapak Ibu motivasi dalam diri. Begitu juga nanti kepada siswa kita menumbuhkan motivasi yang ada dalam dirinya ke arah yang disiplin positif. Kita lanjut. Nah di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari rasa perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, itu yang dituntut. Berarti menyadarkan diri sendiri, akan terbentuklah nanti budaya positif. Tetapi Bapak Ibu ini tidak gampang loh. Butuh kesabaran, butuh bimbingan, butuh keikhlasan untuk menghadapi situasi kondisi anak kita saat sekarang ini. Apalagi anak kita sudah terlepas dari kemarin ini COVID. Setelah COVID anak kita sudah berada berapa tahun, 2 tahun di rumah, sehingga karakter atau sikap anak kita tidak segitu mudah untuk menciptakan, mengarahkan kepada disiplin positif atau budaya positif. Butuh kesabaran Bapak Ibu. Itu mungkin sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman di sini katanya tentang masalah kedisiplinan Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nanti akan kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Selanjutnya hukuman, merasa tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan, konsekuensi hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalahnya terpecahkan. Restitusi yang disebut-sebut segitiga. Yuk nanti kita bahas Bapak Ibu untuk selanjutnya. Yuk kita lihat. Restitusi segitiga, penyelesaian permasalahan anak dengan menggunakan segitiga. Restitusi ternyata ini. Saya juga bingung kemarin Bapak Ibu, karena Ibu
seperti itu, mengarah, tetapi ini mengajak diskusi dan menemukan permasalahan solusi pemecah itu dari siswa. Gitu. Nah di sini sebelum kita masuk kepada restitusi, terlebih dahulu kita membentuk Bapak Ibu keyakinan kelas, kesepakatan kelas bersama dengan anak, kita ajak dia diskusi. Nah di sini kita lihat nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah di sini maksudnya seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Maksudnya di sini keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu kita diskusi minta dari anak kira-kira apa keyakinan kesepakatan kelasnya yang menuju kepada disiplin positif. Nah di sini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas tentang pernyataan-pernyataan yang universal, pernyataan-pernyataan yang positif itu maksud Bapak Ibu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, untuk menjalani segitiga restitusi dengan anak, menyelesaikan permasalahan anak, itu kita dimulai Bapak Ibu pembentukan keyakinan kelas. Nah, kita lihat Bapak Ibu seperti apa sih pembentukan keyakinan kelasnya. Contohnya seperti ini. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas kita buat adalah tanggung jawab. Terus peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas positifnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah di sini menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Keyakinan kelas yang kita sepakati, berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan sabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor keselamatan atau keamanan. Ini contoh Bapak Ibu. Contohnya ini keyakinan kelas, nilai kebajikan yang ditunjuk kesepakatan dengan siswa. Nah ini contohnya membuat kesepakatan kelas. Dari sini ada komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, peduli. Pelanggarannya apa yang sudah dia langgar sesuai dengan kesepakatan kita, jadi dia akan ingat dan akan menyadari kesepakatan yang dia langgar, dan siswa tersebut memiliki kesadaran untuk merubah perilakunya yang dia langgar keyakinan kelasnya tadi. Selanjutnya, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, di sini pertama adalah kebutuhannya bertahan hidup, itu primer ya Bu ya, yang tidak bisa diapakan, harus bertahan hidup, makan, minumnya Bu ya, tempat tinggal itu primer. Kalau di pelajaran bahasa Inggris itu kebutuhan harus dipenuhi ya, GIPS ya itu. Selanjutnya adanya kasih sayang dan rasa diterima, adanya kebutuhan kebebasan, nggak pengen dikekang gitu. Adanya rasa happy, kesenangan, ada kebutuhan kita happy, ceria gitu Bapak. Itu adalah kebutuhan kita, ketawa itu kebutuhan kita Bapak Ibu. Selanjutnya adanya penguasaan, gitu kan? Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang kita pahami. Misalnya di saat pembelajaran di pagi hari, ada anak kita melakukan misalnya kesalahan
dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak boleh makan di dalam kelas. Ketika dia berbelanja, meminta izin berbelanja dan makanannya sampai dibawa ke dalam kelas, kita dalam proses pembelajaran. Nah, di situ kita sebagai guru itu kan kebutuhan bertahan hidup ya Bapak Ibu, karena lapar, ya, karena lapar sehingga dia makan. Nah, di situ nanti akan bisa kita gunakan sebelumnya kesepakatan, misalnya tidak boleh makan di saat jam pembelajaran. Kita buat kesepakatan. Ketika anak kita melanggar Bapak Ibu, nah baru nanti kita pelanggaran kesepakatan keyakinan kelas apa yang dia langgar. Kita kembalikan kepada anak tersebut karena anak kadang-kadang melakukan kesalahan itu dengan ada tujuannya juga. Tujuannya salah satunya dia lapar. Nah kita akan diskusi mengajak. Ketika dia lapar, di saat jam PBM dia belanja, kita bisa diskusikan sebaiknya mungkin dia lebih awal dulu datang atau sarapan dulu di rumah. Kadang-kadang mereka tidak sempat. Nah, tidak sempat, jadi kita nanti akan diskusi untuk perubahan supaya dia tidak terus-menerus untuk makan, tapi dengan kesepakatan kelas yang kita sepakati. Jadi nanti akan kita kembalikan kepada anak kita tersebut. Karena ini kita harus memahami lapar, gitu kan? Karena mungkin dia terlambat bangunnya sehingga dia terburu-buru, tidak sarapan, bahkan dia sampai di sini sudah masuk bel, dia baru datang dan dia muncul perutnya lapar. Itulah kebutuhan dasar manusia karena harus dilakukan supaya dia merasakan kebahagiaan, kenyamanan. Cuma kita harus memahami, membuat kesepakatan kelas dengan siswa kita bahwa dia tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, nanti menyadarkan kontrol diri, tetap kontrol dirinya. Ini Bapak Ibu contohnya. Di sini posisi kontrol penghukum, pembuatan ada rasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, kita sebagai manajer. Nah, manajer di sinilah nanti restitusi kita. Penghukum, orang-orang yang mendapatkan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Pembuatan rasa bersalah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ketidaknyamanan, bersalah atau rendah diri. Maksudnya persuasi itu pendekatan yang lebih khusus itu yang menyenangkan supaya bisa mengajaknya kepada arah yang lebih baik gitu Bu. Itu pendekatan persuasinya, bagaimana cara kita bisa dia melakukan pendekatan sehingga dia bisa bisa kita ajak diskusi, itu mendengarkan, nah, itu bisa menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya di sini posisi memantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau, manajer, posisi kita di sini berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dia sendiri. Ini nanti menggunakan segitiga restitusi. Jadi mendukung, mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, sini 5 posisi kontrol. Motivasi, guru berbuat, guru berkata, hasilnya kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan gitu. Kalau kamu tidak membuat tugas, awas ya, kamu nanti tidak bisa naik kelas. Itu masalahnya Bu ya. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Katanya murid berkata, nampak pada murid mengulangi kesalahan. Itu kalau penghukum. Pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan sikap kamu, gitu kan? Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali loh mengatakan ibu ini stres melihat perilaku kamu. Terus saja kamu melanggar, gitu kan? Selanjutnya
menjengkel, berbohong, itu kan hasilnya kalau membuat rasa bersalah. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terus pembuatan merasa bersalah, maafkan saya, dampak pada murid merasa rendah diri. Contoh Bu, misalnya contohnya kasus harus diselesaikan dulu. Katanya kan ketika anak berbuat masalah, misalnya salah satu menggunakan kata-kata kotor, kan kita harus menyuruh dia meminta maaf. Kan kadang-kadang anak itu kan tidak bisa, dia bersikeras tidak Bu, katanya kan kita temukan di lapangan ada Bapak Ibu. Nanti kita bahas nanti restitusinya. Kita lihat identitas berhasil, sukses atau kontrol diri. Kalau yang dari luarnya ini kontrol dirinya, dari luar itu motivasi motivasi ekstrinsik tadi itu Bu. Ini yang motivasi intrinsiknya kontrol diri, menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri ini kita manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan sesuai kesepakatan kelas yang tidak kita buat tadi. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kalau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itu nanti kan kita. Nah ini pernyataannya Bu. Pernyataan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat orang merasa bersalah, kamu tidak benar melakukannya. Itu adalah istilahnya ayolah lakukan demi ibu, bapak, teman. Kita sebagai teman di situ, apakah kamu mau mendapat kasih bintang hari ini? Teman tahu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir adalah penghukum. Itu pernyataan. Ya, kira-kira di antara yang ini kita ngambilnya yang di mana Bapak Ibu? Manajer. Kita sebagai itu. Oke. Ini segitiga restitusi. Yang sering diucapkan oleh kepala sekolah kita, memang awalnya sih saya kurang paham juga. Kalau suruh menyelesaikan permasalahan anak restitusi, ternyata searah dengan bimbingan konseling Bapak Ibu. Itu. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bagaimana cara efektifnya untuk mendapatkan kebutuhan? Bisa saja dia minta izin, Bu, saya lapar, dia ungkapkan, Bu, saya benar-benar, dia menceritakan memang real kondisinya, keadaannya di waktu itu. Itu kan validasi tindakan yang salah. Menganalisa permasalahannya Bapak Ibu. Terus menstabilkan identitas. Nah, kita menstabilkan sikap kita waktu itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita berikan penguatan gitu kan. Langkah selanjutnya menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin ada yang lain. Jadi kita menstabilkan. Menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita tanyakan, oh iya Bu, kita menilai-nilai disiplin Bu. Kita tanyakan disiplin, karena kita disiplin dalam kelas, tidak boleh hanya di dalam kelas. Atau tanggung jawab, ada komitmen misalnya keyakinan kelasnya, tapi dia tidak bertanggung jawab, tidak berkomitmen. Itu dia keyakinan kelas yang kita tanyakan. Keyakinan kelas mana yang kamu anggap? Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, nanti dia yang akan menjawab seperti apa. Anak itu nanti akan kita ajak dia berdiskusi, menemukan, memecahkan permasalahannya, sehingga dia menyadari. Tapi ini harus membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelasnya. Jadi Bapak Ibu yang langkah-langkahnya menggunakan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas katanya di sini. Jadi sudah saya jelaskan juga ya Bapak Ibu sedikit. Bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan
adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan, ada halangan. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuangnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan kepada anak dari perbuatannya yang dia sudah lakukan tadi. Maksudnya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Selanjutnya, validasi tindakannya salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon. Cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, gitu kan, langgar, gitu Bapak Ibu ya. Tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian dari kita Bapak Ibu, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Validasi tindakan yang salah, yang minta butuh perhatian, itu tujuan kita tadi membimbing anak tadi untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Tuh, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, termotivasi dari kesadaran kita. Ketika identitas sukses tercapai, maka satu dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua, maka ketiga, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Mungkin itu kami di sini sudah melakukan praktek dengan anak Bapak Ibu. Tugas kami yaitunya pada demonstrasi kontekstual. Nah, ini kita bahas sebuah kasus. Mencoba menganalisa kasus menggunakan segitiga restitusi. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi harus menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Sabrina dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Bagaimana cara penyelesaiannya? Jawabannya Bapak Ibu, dalam kasus ada sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Penghukum Bapak Ibu. Penghukum. Ya. Ada tadi Bapak Ibu katanya ya sudahlah, tetap buka sepatunya Bapak Ibu. Penghukum. Alasan juga muncul dari kalimat itu dari Bapak Imam itu tadi Bapak Ibu ya. Selanjutnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer menyelesaikan permasalahannya, apa yang akan dikatakannya?
pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke sapinya? Jawabannya, apakah kamu meyakini bahwa tindakan yang kamu lakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan keras? Itu yang kita tanyakan. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus, apa rencana kamu memperbaikikan hal ini? Apa kamu yakin dia melanggar kesepakatan kelas dengan peraturan sekolah disiplin kita? Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, meminta kesadaran kepada anak kita itu untuk bisa dia memperbaiki dan bisa dia lebih disiplin dan bisa dia tahu, gitu kan, sepatu apa yang dia pakainya itu, apa yang menyadarkan anak itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, kita tahu nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan keseluruhan. Sini nilai kebajikannya kedisiplinan, bertanggung jawab, keseragaman, kontrol diri, integritas, berprinsip, dan keteraturan. Dengan pemakaian sepatu yang seragam akan menghindarkan siswa memakai sepatu warna lain hanya untuk mengikuti gaya tren biasanya, dan warna sepatu hitam akan tidak mudah terlihat kotor. Keseragaman itu membuat tidak menunjukkan kelas sosial kaya atau miskinnya. Itulah alasan kita untuk mengambil sepatu keseragaman yang hitam. Yang keempat, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Luma? Kurang setuju. Kita kan harus menanyai dulu, Bu, kenapa kan dia terburu-buru? Karena Pak Luma mengambil posisi kontra sebagai penghukum, di mana beliau mengambil keputusan secara sepihak atas pelanggaran yang dilakukan Sabrina. Pak Lukman memang tegas mengingatkan perintah aturan yang ada, namun tidak terlebih dahulu mencari tahu penyebab Sabrina pakai sepatu tidak berwarna hitam. Itulah langkah nanti yang akan bisa kita praktekkan penggunaan restitusi, Bapak Ibu. Thank you, terima kasih Bapak Ibu sampai di sini. Itulah pemaparan pemahaman yang bisa berbagi apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Kira-kira Bapak Ibu adakah pertanyaan atau bagaimana perlu kita diskusikan hari ini tentang membudayakan budaya disiplin positif? Untuk menjawab pertanyaan kita yang pertama tadi, kira-kira bagaimana Bapak Ibu pemahaman? Apakah sudah mulai mendapat pemahaman? Sudah berubahkah pemahaman kita tentang penghukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bagaimana Bapak Ibu? Bisa memberi tanggapan Bapak Ibu? Atau memberikan umpan balik, refleksi yang kita lakukan hari ini? Sudah cukup? Ada tambahan Bapak Ibu? Tentang menerapkan budaya positif. Cukup Bapak Ibu? Cukup? Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu bersama-sama kita di sini merubah itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi kondisi-kondisi siswa kita yang luar biasa beragamnya. Ya Bapak Ibu ya. Nah di sini sebenarnya kita sudah melakukan, ya Bapak Ibu ya, sudah menerapkan. Cuma sudah menerapkan budaya ini sebagian di sekolah kita. Cuma di sini kita hanya menebalkannya saja ke arah yang lebih baik. Nah itu Bapak Ibu ya. Untuk membudayakan positif tentu kita mulai dari kita diri sendiri dulu, baru nanti bisa kita aplikasikan kepada sekolah dan lingkungan sekolah kita, menciptakan suasana yang nyaman, aman, positif, dan menyenangkan dari kita semua. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya. Mungkin itu paparan dari saya yang saya dapatkan, karena di sini saya juga sama-sama
sedang belajar Bapak Ibu. Tetapi dengan belajar di sini pertamanya saya merasakan apa sih guru penggerak itu, bagaimana sih restitusi itu, saya jadi penasaran. Karena sebagai guru itu pembelajaran sepanjang hayat. Melakukan ada perubahan-perubahan terutama untuk diri saya. Karena pembelajaran kurikulum merdeka sekarang ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Itunya student center yang terutama untuk diri saya sendiri. Biasanya saya mengajar itu berpusat ke saya, yaitu teacher center. Dan sekarang perubahan kurikulum baru ini adalah student center. Itu yang saya coba melakukan perubahan-perubahan untuk diri saya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Masih bersemangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua kehadirannya, kerjasamanya, berkolaborasinya dalam mensosialisasikan tentang budaya positif. Sekian, terima kasih. Bila bisa bilillah, fastabilul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dona Malina yang sudah memaparkan tentang budaya positif, terutama bagi kita sebagai guru. Semoga dengan pemaparan tadi itu bisa menambah cakrawala kita dalam memberdayakan hal-hal yang seharusnya dan sepatutnya kita berikan kepada anak didik kita di sekolah kita ini. Dengan selesainya pemaparan tadi, berarti untuk kegiatan kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian dari ibu-ibu semuanya. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.